warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bertemu dengan aku, Ulfa Aulia Handayani. Pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi pengalaman terkait storytelling terapi. Jadi apa sih storytelling terapi? Storytelling terapi adalah sama halnya dengan terapi bercerita, merupakan usaha seorang konselor, terapis, atau seorang pendongeng dalam rangka menceritakan suatu kisah atau memancing seorang pendengar atau seorang klien untuk mengisahkan suatu kisah. Nah, kisah-kisah ini biasanya bisa bermula dari buah pikir, dari perasaan pribadi, atau bisa juga cerita-cerita yang sudah ada di masa lalu. Cerita-cerita ini ada banyak ya teman-teman jenisnya, dan dalam storytelling terapi ini yang dipilih adalah cerita-cerita yang pantas dikonsumsi oleh publik. Jadi sesuatu ini tidak akan bermasalah jika diceritakan secara panjang lebar dan banyak. Justru kita akan lebih banyak belajar dari cerita-cerita yang disampaikan tadi. Ada sebuah ayat Al-Quran yang menceritakan atau mengisahkan atau menyampaikan terkait storytelling terapi ini. Dalam Quran surat Hud ayat 120 ini Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya seperti ini. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah-kisah itu Allah teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, betapa menariknya ya storytelling terapi ini dalam membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Ada banyak sekali ya tentunya. Oke, selanjutnya saya akan coba berbicara terkait manfaat dari storytelling terapi ini. Apa sih yang bisa kita ambil sebuah ibrah atau sesuatu yang positif dari storytelling terapi ini. Jadi manfaatnya yang pertama-tama ya teman-teman, storytelling terapi ini penting dalam menyampaikan sebuah nasihat terkait keteladanan atau bisa juga hasanah cerita Islami. Nah, di dalamnya kemudian kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang ini bisa diterapkan di masyarakat. Kira-kira apa yang harus kita tinggalkan atau apa yang harus kita lakukan di masyarakat dengan baik. Kemudian selanjutnya storytelling terapi ini bermanfaat dalam membentuk perilaku baik atau visi misi dalam menjalankan hidup yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana hiburan. Siapa sih yang gak suka dengan bercerita? Tentu semua orang sangat suka bercerita atau sangat suka mendengar atau melihat kisah-kisah dan cerita-cerita yang mengandung pelajaran berharga. Oke, untuk penjelasan selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan dari storytelling terapi akan disampaikan oleh temanku Tiara. Sekidat, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Ananda Putri, NIM B73219091. Di sini saya akan melanjutkan review dari Mbak Ulfa tadi mengenai storytelling terapi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk-bentuk storytelling terapi, kemudian kekuatan storytelling terapi, dan tantangan dari storytelling terapi itu apa aja. Bentuk-bentuk storytelling itu ada 4. Yang pertama berkelompok, kemudian situasi krisis, kemudian individu, dan juga keluarga. Berkelompok artinya apa? Artinya adalah guna untuk membantu klien menghadapi isu-isu yang bertemakan secara umum. Jadi cerita yang dipilih ini secara umum. Yang kedua, situasi krisis ini artinya adalah membantu klien menghadapi krisis dalam berbagai hal. Yang ketiga, individu. Jadi ini perorangan yang sudah membuat janji dengan seorang konselor. Dan yang terakhir adalah keluarga. Ini adalah dimana untuk membantu menyelesaikan masalah dalam keluarga. Yang kedua, kekuatan dari storytelling terapi itu apa aja? Kekuatannya sangat banyak sekali, atau kelebihan dari storytelling terapi ini sangat banyak. Yang pertama ada menumbuhkan kreativitas.
kemudian menumbuhkan minat baca, mengembangkan intelektualitas, kemudian menambah wawasan dan juga mengembangkan aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Yang terakhir adalah tantangan dari storytelling terapi. Setelah kelebihan pasti juga ada kekurangan atau tantangannya nih. Storytelling terapi itu tantangannya adalah yang pertama, memerlukan banyak waktu karena bercerita itu pasti akan memerlukan banyak waktu. Yang kedua, susah diterapkan pada orang yang kurang percaya diri. Yang ketiga, audiens akan cepat bosan saat cerita yang dipilih ini tidak menarik. Dan yang terakhir, audiens belum tentu bisa menyampaikan kembali apa yang sudah dibacakan oleh konselor tadi. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan skip dulu video ini karena selanjutnya bakalan ada penerapan storytelling terapi namun dalam bentuk virtual. Nah, pasti penasaran kan? Pokoknya tonton sampai habis ya video ini. Oke? Selamat pagi. Bener, saya bicara sama Tiara kan? Iya benar, saya Tiara. Mbak Ulfa kan? Iya, jadi saya nggak salah orang ya. Oke, Tiara sudah kenal. Saya konselor Ulfa. Hari ini akan mencoba berbincang dengan Tiara. Jadi dari form yang sudah saya baca, Tiara ini ada masalah sama stres ya. Iya. Stresnya kenapa sih nih Tiara? Bisa cerita-cerita sedikit? Apa ya? Kayak saya tuh capek gitu loh, Mbak. Soalnya kan sekarang udah semester 5 ya. Nah, itu tuh tugasnya itu benar-benar numpuk gitu loh, Mbak. Kayak satu belum selesai udah numpuk lagi, numpuk lagi. Saya kan belum juga kayak aktivitas yang lain juga. Jadi itu kayak capek terus pokoknya stres gitu loh, Mbak, sama ngadepin tugas-tugasnya. Tapi ya gimana lagi kan? Tiara ada kesibukan Gitu. yang lain selain kuliah? Iya ada. Yang pertama itu saya kan itu apa ngajar juga. Mm-mm. Terus ada lagi saya juga latihan paduan suara. Jadi kayak semua itu saling saling itu loh Mbak. Jadi kayak setiap hari tuh full ada kegiatan gitu. Oh, gitu. eh Tiara itu selama mengajar itu gak jadi beban kan ya? Nggak dong kalau ngajar kan cuman beberapa jam aja. Mm-mm. Kayak cuman 3 jaman Mm-mm. gitu. Oh, jadi dalam sehari itu Tiara Jadi pasti nggak ngajar 1 jam? 3 jam. heeh heeh 3 jam Oh, heeh. oke. Ya udah, semoga apa yang jadi kesibukan Tiara sama Tuhan dikasih jalan yang mudah dan Tiara dikasih semangat yang Amin. berlimpah. Jadi Amin. hari ini kita akan mencoba mengaplikasikan terapi bercerita. Sekarang saya mau dengar dong, coba Tiara cerita sesuatu pengalaman yang membuat Tiara senang. Boleh? Pengalaman iya boleh Mbak. Oke, Pengalaman silakan. apa aja kan? Apa aja boleh. Pengalaman termenyenangkan bagi saya itu waktu kita bukan maksudnya aku ngelakuin ini loh Mbak apa ospek jurusan itu loh namanya osjur itu loh Mbak itu Oh aku iya. bener-bener ngerasa kayak happy banget kayak di situ tuh itu kan nginep ya 3 hari 2 malam nah itu kayak bener-bener sensasinya di mulai itu karena aku juga first time aku tidur di tenda Oh jadi itu iya. kayak bener-bener pengalaman yang menyenangkan banget buat aku terus juga teman-teman kelompok aku juga buat aku senang pokoknya intinya di ospek jurusan itu tuh aku bener-bener happy enjoy terus tempatnya juga bagus jadi kayak bener-bener pengalaman yang mengesankan bagi aku gitu. Ada lagi nggak yang lain? Yang paling membuat Apa Tiara ya ini gimana ya? Kayak bener-bener healing gitu. Yang kayak Tiara itu dari pengalaman atau cerita yang menyenangkan ini, yo dia benar-benar bisa senang dan melupakan beberapa hal yang bisa jadi menjadi bebannya beberapa hari yang lalu. hmm, yang paling saya ingat itu apa ya pokoknya kalau misalnya yang namanya juga healing pasti kan kata-kata liburan ya mbak ya biasanya itu nah kalau saya selalu ingat-ingat itu kalau misalnya liburan bareng keluarga jadi kayak misalnya kak
dulu tuh saya waktu pulang ke desa kan pasti pulangnya bareng-bareng sama ayah sama ibu sama adik gitu kan. Nah itu nggak langsung pulang ke rumah gitu loh mbak, jadi kayak mampir dulu entah itu ke pantai atau ke apa ini air terjun. Jadi waktu itu pernah saya ke air terjun ini apa namanya Cuban Rondo kalau nggak salah namanya. Itu bener-bener itu kalau nginget-nginget itu saya selalu kayak tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu loh mbak, kayak karena emang sama keluarga juga, sama keluarga terus ngelihat pemandangan yang sangat indah, air terjunnya bagus, terus tempatnya juga enak gitu. Pokoknya kalau inget-inget masa itu kayak saya selalu ngerasa bahagia gitu, padahal juga lagi ada masalah tapi tetap bahagia aja kalau nginget itu. Oke, oke. Kayak Menarik sekarang ya. ini saya juga bahagia ini sekarang nginget-nginget lagi. Bagus deh. Oke, Tiara. Jadi ada sebuah pepatah yang bilang sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Jadi, apa yang kamu kerjakan hari ini, apa yang menjadi kesibukan kamu hari ini, itu adalah usahamu untuk mencapai tujuan yang kamu mau. Jadi, kalau hari ini kamu bisa mengembalikan semangatmu, kamu tidak lagi stres, kamu bisa memanage waktumu dengan sangat baik, menata itu dari awal, itu semuanya akan membuat kamu jauh lebih tenang, jauh lebih happy, jauh lebih bahagia dan tidak ada tekanan tentunya. Saat kamu bercerita tentang pengalaman yang kamu suka, jalan-jalan sama keluarga atau bersenang-senang dengan teman di osjur, itu menjadi hal yang Tiara rindukan. Dan barangkali setelah insyaf tadi kan kita sampai di beruntung ya. Jadi insyafnya itu Iya. selama kita mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik, kita akan mencapai sebuah peruntungan. Saat peruntungan itu sudah dicapai, selanjutnya kita bisa healing, kita bisa senang-senang. Coba kita bayangkan sesuatu yang kita suka sembari melakukan kewajiban-kewajiban atau kegiatan-kegiatan yang sekarang masih menjadi PR buat kita. Kayak gitu. Barangkali untuk sesi hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu dengan konselor Ulfa untuk hari-hari selanjutnya. Semoga Tiara selalu senang, selalu bahagia, dan bisa mengakhiri stresnya dengan mengingat sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Terima kasih waktunya Tiara. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih juga ya Mbak Ulfa ya. Waalaikumsalam. Oke, see you.